Kita akan membahas pertama dulu orang-orang yang mendapatkan doa dan ampunan para malaikat. Yang pertama, muallimun nas al-khairah, orang-orang yang senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan, orang-orang yang suka menasihati orang dan mengajak kepada kebaikan, apakah dalam pengajian atau mungkin sekarang banyak di sosial media, antum menulis status yang baik-baik mengajak manusia kepada kebaikan, atau umumnya di masyarakat mengajak manusia untuk sholat, sedekah, puasa, zakat, atau apalah yang jelas itu sebuah kebaikan. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dalam sunannya dari hadis Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi hujriha fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasal khaira. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, bahkan seluruh penduduk langit dan bumi, sampai kepada semut dalam lubangnya, sampai kepada ikan yang ada di dasar lautan, mereka bersolawat kepada siapa? Kepada para penyeru manusia kepada kebaikan. Dari sini ada keutamaan orang-orang yang mengingkari sebuah kemungkaran dan mengajak manusia kepada sebuah kebaikan. Oleh karena itulah maka tidak usah segan-segan mengajak manusia kepada kebaikan. Mungkin tidak di lingkungan masyarakat, minimalnya dalam keluarga. Lihat di sini bagaimana Rasul mengatakan Allah, malaikatnya, penduduk langit dan bumi, bahkan semut sampai kepada ikan, semuanya bersolawat. Apa arti bersolawat di sini? Memintakan ampun akan dosa-dosa kita. Terkadang orang itu malas kan istighfar itu, tetapi cukup mengajak manusia ke dalam kebaikan, maka seluruh makhluk Allah mendoakan kita agar dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, alladzina yantadiruna salatal jamaah, orang-orang yang menunggu untuk melakukan salat jamaah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, innal malaikata tusalli ala ahadikum madama fi majlisihi taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yuhdits. Sesungguhnya para malaikat, mereka akan bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama orang itu duduk dalam majlisnya. Untuk apa? Untuk menunggu salat jamaah. Maka para malaikat akan berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa orang itu, ya Allah, rahmati orang itu. Jadi orang-orang yang duduk-duduk untuk melaksanakan salat jamaah, maka mereka mendapatkan doa ampunan, memintakan ampun para malaikat untuk kita kepada Allah, dan agar rahmat Allah turun kepada kita. Dan orang-orang yang tidak pernah salat jamaah, mereka tidak akan dapat doa ini. Tapi orang-orang yang melaksanakan salat jamaah, duduk menunggu iqamah, menunggu ditegakkan salat jamaah, maka mereka akan mendapatkan doa para malaikat. Kemudian yang ketiga, alladzina yusalluna fi saffil awwal, orang-orang yang salat dan mengambil saf pertama dalam salatnya. Nabi SAW ketika menjelaskan pentingnya orang yang berada di saf pertama dalam salat, kalau sekiranya manusia itu mau mengundi karena besarnya pahala orang yang berada di saf pertama dalam salat,
lastahamu alaihi, tentu mereka siap mengundi dengan apapun dari harta dunianya. Itu di zaman dulu. Di zaman Rasul itu rebutan saf pertama itu. Jadi kalau seandainya ada orang yang di saf pertama, kemudian kita katakan, kamu mundur, saya maju, saya kasih kau 100 juta, enggak mau orang dulu itu. Kenapa? Karena besarnya pahala. Jadi kalau masuk ke masjid, ambil bagiannya di saf yang pertama. Kemudian juga yang nomor 4, alladzina yasuddunal faraja bainas sufuf, orang-orang yang merapatkan saf, bukan hanya berdiri di saf pertama, tapi berusaha merapatkannya. Dan Nabi SAW ketika bersabda tentang bagaimana cara orang merapatkan saf itu, kata Rasul, letakkan bahu dengan bahu saudaranya dan mata kaki dengan mata kaki saudaranya. Kata Nabi SAW, la tasawwunna sufufakum aw la yukhallifannallahu baina qulubikum. Rapatkan saf-saf kalian, atau Allah Subhanahu wa taala perselisihkan hati-hati kalian. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dia mengatakan, maksudnya Allah akan perselisihkan hati-hati kalian, auqa bainakumul adawata wal baghdha wa ikhtilafal qulub. Artinya Allah akan menanamkan kebencian, permusuhan dan perselisihan dalam hati-hati kalian. Maka Nabi SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yusalluna as-sufuf wa man shadda farjatan atau furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada siapa? Kepada orang-orang yang salat di saf yang pertama dan orang yang merapatkan saf. Barang siapa yang merapatkan saf, Allah angkat 1 derajat bagi dia. Maka ini pun orang-orang yang mendapatkan doa para malaikat, doa ampunan agar dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor berapa itu? Nomor 5. Orang-orang yang yatasaharun, orang-orang yang bangun di waktu sahur, di sepertiga malam akhir. Karena di sepertiga malam akhir itu waktu di mana setan hilang, malaikat muncul. Waktu setan itu ada 3. Pertama saat terbenam matahari, itu waktu setan itu. Makanya Rasul mengatakan, jangan kau keluarkan anak-anak kalian, masukkan ke rumah-rumah kalian, itu waktu setan itu. Ketika adzan maghrib, anak-anak masuk, itu waktu setan. Yang kedua ba'da isya, ba'dal isya itu waktu setan. Makanya Nabi SAW melarang orang itu ngobrol setelah isya, kecuali ada maslahat urusan akhirat dan dunia. Kalau tidak ada masalah, tidur. Ya, sebab syaitan itu ketika itu yatala'abun, mereka sedang bermain-main, membisikkan kepada anak-anak Adam untuk bermaksiat di malam hari. Makanya kekuatan setan itu menguat di malam hari. Dari sini Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita berlindung dari ghasiq. Ghasiq itu artinya malam apabila menyelimuti. Karena kekuatan syaitan itu menguat di waktu malam. Maksiat di malam hari jauh lebih banyak dibandingkan maksiat di siang hari. Maka ini waktu syaitan ba'da isya. Sampai kapan? Sampai sepertiga malam. Itu waktunya syaitan. Karena sepertiga malam Allah turun, para malaikat juga turun di waktu sahur. Maka syaitan mulai berhenti. Malaikat yang turun lah, ketika itulah maka kita disyariatkan untuk tahajud, untuk berzikir, membaca Quran, dan bagi orang yang berpuasa untuk sahur. Nabi SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin.
Sungguhnya para malaikat, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Kemudian juga alladzina yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang suka bersalawat kepada Nabi. Karena orang yang bakhil itu bukan orang yang bakhil harta hakikatnya. Ya, orang yang bakhil harta bakhil juga. Tapi hakikat bakhil itu orang yang bakhil tidak mau salawat sama Nabi. Maka Nabi SAW memberikan balasan yang luar biasa bagi orang-orang yang cinta salawat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ma min abdin yusalli alayya illa sallat alaihi al-malaikatu ma dama yusalli alayya falyuqil abdu min dhalik aw yuqthir. Tidaklah seorang hamba bersalawat kepadaku, kata Rasul, kecuali para malaikat akan bersalawat kepada dia. Selama dia terus bersalawat kepadaku, maka hendaklah kalian memperbanyak atau menyedikitkan. Ya, tentu kita ingin memperbanyak salawat. Karena bagaimanapun dengan memperbanyak salawat, sekali antum bersalawat kepada Rasul, maka sekali itu pula malaikat memintakan ampun akan dosa-dosa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bersalawatlah, tidak harus nunggu hari Jumat ya. Setiap hari bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian juga alladzina ya'uduna al-mardah, orang-orang yang mengunjungi orang sakit. Orang-orang yang mengunjungi orang sakit. Ustaz, tidak ada keluarga yang sakit. Oh, banyak di rumah sakit, ikhwan. Antum cari orang sakit, datang ke rumah sakit sana. Semua orang sakit di situ. Macam-macam sakit di rumah sakit. Dan Nabi SAW bersabda, ma min rajulin ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbih. Tidaklah seorang yang mengunjungi orang sakit di sore hari kecuali 70.000 malaikat akan ikut serta di belakangnya, kemudian memintakan ampun akan dosa-dosanya sampai datang waktu pagi. Wa man atahu musbihan kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yumsi. Kalau dia mengunjunginya di waktu pagi, maka malaikat akan keluar di belakangnya 70.000 malaikat dan memintakan ampun akan dosa-dosanya sampai datang waktu sore. Masya Allah, luar biasa ya kan? 70.000 malaikat lah ikut sama kita, seolah-olah antum bukan sedang ziarah sendirian. Antum itu sama 70.000 malaikat rombongan, cuman gak nampak saja. Kalau nampak gak muat di tempatnya itu 70.000. Semuanya meminta ampun kepada Allah coba akan dosa orang yang ziarah kepada orang yang sakit itu. Luar biasa. Kemudian di antara orang-orang yang mendapatkan pujian ataupun doa para malaikat adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, berdoa kepada saudaranya fi dhahril ghaib. Jadi kalau kita berdoa kepada saudara kita yang tidak tampak, maka doa kita itu akan balik kepada kita semisal doa yang kita doakan kepadanya. Contoh, kalau seandainya anak kita itu nakal, kemudian kita doakan anak tetangga, ya Allah mudah-mudahan anak tetangga saya ini saleh, maka malaikat akan mengatakan wa kadzalika mithluk, begitu juga permisalan doamu kepada dia. Artinya malaikat akan mengaminkan dan akan kembali kepada anaknya. Jadi jangan bakhil kita mendoakan saudara kita, karena setiap kita mendoakan saudara kita yang tidak tampak, maka Allah akan membalas seperti doa kita kepadanya.
Jadi kalau seandainya kita mendoakan saudara kita, ya Allah kasihan orang itu, berikan rizki kepada dia, seolah-olah kita mengatakan, ya Allah berikan rizki kepada saya, seperti itu. Jadi apapun yang kita ucapkan dari kebaikan kepada orang, maka begitulah yang semisal diberikan Allah kepada kita. Kalau Allah kabulkan kepada dia, maka Allah kabulkan juga kepada kita. Seperti itulah para malaikat akan mengaminkan. Termasuk juga orang yang selanjutnya, seorang makmum yang mereka amin bersama imam serentak, ghairil maghdubi alaihim waladdallin umpamanya, maka imam mengatakan amin, makmum pun serentak mengatakan amin. Inilah dalam solat yang boleh sama-sama. Kalau yang lain tidak boleh sama-sama, harus imam dulu. Khusus amin sama-sama, karena barang siapa yang aminnya dia bersama aminnya imam itu satu amin, maka akan mencocoki aminnya para malaikat ketika itu, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, langsung amin, jangan nunggu imam amin kemudian amin, ya, langsung kemudian serentak. Dan ini diantara poin-poin yang penting tentang orang-orang yang akan mendapatkan doa para malaikat.